Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau bahas tentang tahapan lu menjalankan usaha. Secara teori, lu ada 3 tahapan untuk bisa membangun sebuah usaha. Yang pertama adalah lu kejar revenue sebanyak dan sebesar-besarnya. Tahapan kedua adalah lu membangun, mengembangkan profit sebesar-besarnya. Yang ketiga adalah lu melakukan investment. Lu menjadikan cash tersebut menjadi sebuah aset yang bisa mengenerate cash flow lagi. Tapi dalam hal ini gue akan membatasi hingga poin kedua saja. Ada banyak klien yang gue serve itu orientasinya adalah terkait dengan revenue aja. Dan ini menjadi mayoritas banget di dalam lingkup marketing. Jadi kita selalu di-push untuk increase revenue-nya berapa, sales-nya berapa, kemudian juga transaksi berapa, kayak gitu. Ujungnya tuh akan dibahas itu terus. Nah, ini sangat minim gue ketemu owner atau leader yang berorientasi kepada profit. Mungkin perusahaan tidak mau open kepada kita sebagai eksekutor, bisa juga ada hal-hal lainnya. Bisa juga mungkin ownernya nggak berfokus ke sana, atau memang tahapan dari bisnisnya memang sedang lagi mengembangkan revenue. Is okay. Yang gue pengen highlight adalah teman-teman perlu aware nih. Di dalam bisnis itu nggak hanya ngomong soal revenue aja. Ada satu poin krusial yang biasanya tertutupi yang namanya profit. Margin di sini penting banget. Dengan adanya profit, lu bisa melakukan banyak hal. Kalau profit lu besar, lu bisa survive lebih panjang. Lu bisa meng-hire talent yang berkualitas. Lu bisa menggunakan vendor, jasa, agency, strategi marketing dengan lebih optimal. Lu bisa beli mesin lebih baik. Lu bisa melakukan banyak hal. Tools lu bisa dapatkan yang terbaik. Kemudian lu bisa punya backup margin untuk melakukan hal-hal lainnya. Misalkan kalau ada butuh bonus, THR, lu butuh something urgent, lu ada serapannya ada karena lu punya profit yang cukup tebal di sini. Tapi kalau lu hanya marginnya tipis, lu revenue aja lu kejar gitu kan, transaksinya besar, ya banyak, tinggi, tapi lu cuma dapat 1, 2, 3%, itu nggak terlalu seksi, dan itu malah mungkin pajaknya jadi besar. Jadi lu mesti make sure lu punya profit yang cukup baik gitu. Nah, untuk bisa mengoptimalkan profit itu gimana sih? Ada banyak banget sebenarnya, tapi beberapa hal yang gue mau highlight di sini adalah satu, efisiensi cost. Lu kurangin biaya-biaya yang tidak perlu, yang tidak penting. Contoh nih ya, di saat ini biasanya untuk gedung bisa diganti, disubstitusikan menjadi virtual office misalkan. Jadi lu nggak perlu sewa ruko, lu nggak perlu sewa satu gedung lagi gitu kan. Overhead juga bisa langsung dialihkan ke penyedia virtual office, bisa seperti itu, atau co-working space itu juga bisa salah satu halnya. Atau biaya-biaya lain yang tidak penting, yang tidak butuh, lu bisa dibuang atau didelegasikan kemana gitu. Yang kedua adalah terkait dengan tim. Saat ini bentuk organisasi menjadi lebih slim, lebih langsing. Bentuknya saat ini adalah skill ekonomi. Bentuk pola skill ekonomi adalah lu hanya hire orang-orang key person, orang-orang kunci, orang-orang yang menjadi tim inti. Lainnya bisa didelegasikan. Contoh dalam area marketing, untuk mengerjakan marketing lu hanya mungkin di internal butuh 1, 2, 3 orang. Sisanya tuh bisa didelegasikan entah ke agency, ke vendor, ke freelancer, pihak lain yang bisa mengerjakan itu semua. Jadi lu nggak perlu punya tim yang besar gitu. Kemudian ada juga lu bisa mendapatkan barang atau supplier yang opsionalnya lebih murah, lebih terjangkau, atau jaraknya lebih dekat, sehingga dari sisi permodalan lu itu lu bisa ditekan, jadi nggak usah terlalu besar dalam sisi modal. Kemudian juga lu bisa menggunakan teknologi, gimana cara memanfaatkan teknologi sehingga cost-cost yang tidak perlu lu bisa gantikan ke teknologi, sehingga biaya yang harus keluar itu lebih turun. Kemudian juga lu bisa konsultasi dengan tax consultant, gimana cara terkait dengan tax planning, sehingga terkait dengan tax ini lu juga bisa lebih hemat, dan masih banyak hal lainnya dimana lu bisa mengoptimalkan profit yang ada. Saran dari gua, teman-teman ngobrol, cari tahu,
berrelasi, network, dan teman-teman. Intinya objektifnya adalah selain gue punya revenue yang besar, gimana cara gue punya profit yang cukup besar juga, sehingga nantinya profit yang besar ini bisa diakuisisi menjadi sebuah aset. Itu dari gue, semoga bermanfaat buat lo semua. Sampai jumpa di video